Merdeka belajar. Sebagian orang mengatakan merdeka belajar itu ya sekolah karepmu orang karepmu. Betul loh. Lebu esok karepmu, awan karepmu, mangkat ulang karepmu orang karepmu. Apakah seperti itu? Terjemahan umum seperti itu. Terjemahan umum seperti itu. Maka kita nanti akan sampai pada istilah merdeka yang dimaksud Ki Hajar seperti apa. Yuk, ini wis urut nih pembahasannya gitu. Sudah kita bahas nanti. Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian siswa itu perlu dipaksa biar terbiasa? Sepakat atau tidak? Sepakat. Siswa perlu dipaksa agar terbiasa? Kadang-kadang perlu Dipaksa dengan kebijakan. Dipaksa dengan kebijakan. Masih halus sih, dipaksa dengan kebijakan. Ada pendapat lain? Apakah perlu dipaksa? Tidak perlu dipaksa. Cul kayak ada dua kata. Kembali kata kunci Ki Hajar, perlu dituntun apa tidak? Ini ku. Apakah dipaksa si padi tadi? Padinya perlu dipaksa enggak? Oh ini nggak jadi padi. Nah inilah di tangan. Nanti kita lihat sisi pemaksaan itu seperti apa yang dimaksud. Ya, nanti kayak tanda petung Pak. Warning. Memaksa Bapak Ibu kadang akan berhasil, setidaknya untuk jangka pendek, betul ya? Dengan menertibke lare sing yo kata kita nakal, melanggar. Itu akan berhasil, setidaknya jangka pendek, betul? Tapi setelah itu bagaimana? Ada satu anak mutasi ke sekolah kami Juli, September ini juga mutasi lagi. Saya sempat ragu dapat anak ini. Saya tanya, kebetulan kepala sekolahnya guru IPA juga. Hari ini Pak mutasi ke sini ada apa? Oh itu mengikuti orang tuanya Pak. Betul, September sudah keluar lagi. Begitu. Satu gambaran. Bagaimana anak itu butuh tuntunan, dituntun betul ya. Itu tidak bisa kita paksa. Anak akan melakukan karena merasa takut. Kalau dipaksa, anak itu akan melakukan karena takut. Betul, Bapak Ibu ya. Betul ya. Aturan jenengan nek orang ini kok poinnya 10, kalau nggak segini poinnya 20. Itu ya biasanya kita ya sekolah kita Bapak Ibu. Nah, orang gara PR pun beleni ping 3 nulis meneh. Anak akan melakukan karena merasa takut. Namun perlu diketahui dampak jangka panjang yang akan muncul. Next. Perilaku Bapak Ibu, perilaku tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang. Anak-anak yang melakukan sesuatu karena dipaksa gurunya itu akan menjadi kebiasaan atau tidak nantinya? Tidak. Tidak. Bukan hanya itu, yang lebih parah, poin nomor 2 adalah hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Bisa atau tidak? Bisa, karena berikut dipaksa itu kau, kode-kode tak kurang bulat. Sesuknya konsumsi mos sisa. Kemudian berekspresi dan potensi anak akan menjadi terbatas. Kenapa? Karena semuanya dilakukan dengan paksaan, maka tidak akan berkembang. Oleh karena itu ada beberapa tips yang bisa kita ketahui bersama Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai pendidik kita perlu melakukan cara-cara positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Cara-cara positif tanpa harus memaksa. Lah pripun niku Pak carane? Bagaimana caranya? 1. Bisa mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Guru IPA tak kurang akal, Bapak Ibu. Betul ya? Murid niku dengan ceramah 3 jam sama dijak praktek sak jam. Pilih-pilih Pak. Atau dibalik, ceramah sak jam dijak praktek 3 jam benar. Pilih praktek. Apalagi kalau Bapak Ibu guru IPA yang biologi diajak keluar. Murid luar biasa senang menemukan sesuatu secara langsung dari pengalaman mereka. Yang kedua, membantu murid menemukan inspirasinya.
membantu murid menemukan inspirasinya. Yang ketiga adalah membuka ruang dialog dengan murid. Oleh karena itu kita nanti dikenalkan dengan model-model pembelajaran. Pertemuan hari pertama kemarin sudah sampai model-model pembelajaran kan? Belum? Belum ya. Misalkan kita nanti akan mengenal model-model project based learning, problem based learning, ya, collaborative learning yang lain. Muridnya di kelompok-kelompoknya, dari situ mereka saling berdiskusi, ya Bapak Ibu. Nanti ada yang presentasi di depan, biasa teman-teman ini Bapak Ibu. Ini loh, kita beri kesempatan murid itu untuk dialog sesama mereka, dialog dengan teman-temannya, dialog di depan publik. Itu perlu kita latih dari murid-murid kita, ya. Tidak perlu kemudian kita paksakan. Kurikulum Merdeka yang kita adopsi, kita gunakan saat ini Bapak Ibu. Ini nanti setelah ini. Oke, nanti tadi sudah saya singgung, banyak orang yang kemudian menyalahartikan merdeka di sana. Ada yang mengatakan merdeka yo diculke wae. Diulang oleh ora yo oleh. Ada yang mengatakan kemudian di sini dhuwur oleh, ndek oleh karena enggak ada KKM, betul ya Bapak Ibu ya. Banyak KKP itu. Kemudian ada pengertian-pengertian lain. Sebenarnya apa makna merdeka? Ki Hajar ternyata Bapak Ibu, monggo di podcast ini kita pahami bersama. Saya juga baru belajar tentang ini. Menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, merdeka yang dimaksud oleh beliau itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdekanya anak, bahasanya bahasa tingkat tinggi ya Bapak Ibu ya. Hadir ya. Merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah, bukan hanya karena dipaksa saja si anak itu, tetapi bagaimana mereka juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya bagaimana itu semua bisa tumbuh dari dirinya sendiri. Anak menjadi kooperatif, anak menjadi berani tampil, anak berani presentasi, anak kemudian sopan santun dengan gurunya itu, bagaimana itu muncul dari diri sendiri. Gak usah disuruh. Wih, baru guru nih papasan orang bungkuk, papasan tidak saling dan seterusnya. Bukan dengan cara seperti itu, tapi bagaimana kemudian itu kita pahamkan bahwa ada nilai-nilai. Kita nanti akan sampai di sana. Ada nilai-nilai yang harus dipahami anak dan bagaimana cara meraihnya nanti akan kita tunjukkan. Ternyata Bapak Ibu, merdeka belajar, khususnya kata merdeka yang disampaikan oleh dia, jadi tidak lepas dari sini. Di mana ada kemerdekaan, disitulah kata Ki Hajar akan ada disiplin yang kuat. Kita flashback ke belakang, ada kurikulum merdeka, ada kata merdeka. Merdeka itu bukan hanya tidak dipaksa, tapi bagaimana siswa itu muncul pada dirinya sendiri, keinginan itu tumbuh dari dirinya sendiri. Kemudian Ki Hajar menambahkan lagi, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kemudian kita menanamkan disiplin ini pada anak-anak kita. Bagaimana caranya self disiplin itu muncul pada diri anak-anak kita. Self disiplin, disiplin diri. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya kita upayakan disiplin diri itu tumbuh dari anak. Kalau itu belum, maka kemudian di sini ada kata memaksa, ya, ada kata-kata yang mendisiplinkan. Mendisiplinkan ini tentunya dengan apa, Bapak Ibu? Kekerasan?